Cek. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam, kawan-kawan. Sore, Pak. Ya, Sore, Pak. yuk. Biar bisa dipanggil ya, atau digiring kawannya, supaya masuk, supaya langsung kita mulai. Seperti biasa nanti mungkin di jam 6.40 saya izin sebentar selama 5-10 menit mungkin untuk melaksanakan kewajiban. Ya, kita tunggu dikit lagi supaya sekalian semua yang mendengarkan. Gimana untuk kelompok udah siap ya? Pak, Ya. kan saya coba kerjain di pakai HP programnya. Tapi saya coba ke laptop kok nggak jalan. Di HP nggak jalan, di laptop bisa jalan, Pak. Saya pinjam laptop kawan. Oh. Ya, di HP ngerjainnya di mana? Nggak tahu, Pak. Saya jalankan kode error terus juga. Mungkin di biasanya karena beda kompilator ya. Mungkin kalau di HP menggunakan apa mengerjakannya? Aplikasi apa namanya? Android C++ kalau nggak salah. Oh iya, kalau X atau apa itu? ya harus dipastikan lagi ya, misalnya codingannya dia bahasa apa, C++ atau C, kan tuh bisa berbeda ya. Jadi mungkin ataupun compilernya berbeda compiler, nanti ada perlakuan yang berbeda ya. Tapi terlepas dari itu bisa kan dan nggak ada masalah ya di laptop ya. Ya nggak ada ya. Susah sih, Pak. Ya. Sampai nonton YouTube pun bingung. Ya bagus ya. Jadi harus emang nyari. Nggak cukup kalau hanya di sini aja. Oke baiklah, kita mulai aja. Mungkin udah nih yang hadir. Yang lainnya mungkin nanti nyusul bisa diberitahu ya kawan yang lain. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita awali dengan doa supaya lebih baik. Doa dimulai. Ya, oke, selesai. Untuk kelompok hari ini sudah ready? Sudah ada? Kayaknya belum bisa, Pak, hari ini. Kenapa nggak bisa? Kelompok hari ini itu Gimana? Teman-temanku pun laptop, kami nggak punya laptop, Pak, jadi untuk menjalankannya susah. kan nggak harus dari laptop. Ini kelompok Pak, ada yang kutanya. if ya. Cara memperbaiki kode blocks yang error gimana, Pak? Kode blocks tuh error, jadi nggak bisa, makanya nggak kukerjakan. Ya, kan kalau misalnya error ada alternatif lain, misalnya kayak di IDE1 ya, atau IDE online lainnya. Jadi nggak harus, kalau misalnya error ya dari situ aja, kan juga nggak perlu apa, cuma sederhana aja, program sederhana. Artinya kan memang harus dibuat gitu. Mau nggak pakai laptop sendiri juga nggak masalah kan. Semalam syaratnya nggak harus pakai laptop. Artinya mau di HP atau pakai IDE online seperti IDE1 ya nggak apa-apa. Ini saya sebut nama-namanya, ada Dandi, Ageng, Kondis, Novali, Syahrul, Arli. Ini ya, Muhammad Dhani, Darwin, Luciana. Ya itu gimana? Perwakilan yang bisa mengklarifikasi ya mungkin. Gimana untuk kelompok if pada hari ini? Ada yang bicara? Atau memang
nggak ada. Kalau nggak ada berarti Lalu dianggap nggak ada. kelompok Apa? Gimana? Nggak ada? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti nggak ada. Kita anggap nggak ada. Atau nggak ada yang mau wakilkan. Ada itu Pak. Mana? Siapa orangnya nih? Coba ya. kelompok pertama Kelompoknya ini saya bacain ulang. Belum bisa, Pak. Nih Dandi, Ageng, Kandis, di sini siapa yang ada? Handis ada. Baru Kayaknya bukan itu kelompok 1, Pak. itu Di atasnya lagi baru kelompok 1. Kelompok 3, Pak. Kelompok enggak. 3 itu. Ini kelompok if yang maju pertama kan saya bilang if meskipun dia kelompok 3 mau kelompok tapi yang pertama itu if kan itu udah dari pertama kita bahas. Yang pertama maju itu kelompok if, kemudian kelompok switch, baru kelompok for, kelompok while atau kelompok while, kelompok for. Nah, masa kalian lupa? Saya aja nggak lupa. Tahu ada yang atau gimana semalam? Mungkin dari kelompok lain gimana? Mungkin Darius atau Intan atau Christine atau Cheryl. Gimana semalam? Tahu saya segitu semalam yang if yang pertama. Dan semua seperti itu. Cuman kayaknya orangnya nggak lengkap juga sih. Ini siapa? Darius ya? Iya. Iya, tapi semalam supaya bahasannya itu runtun, supaya teratur itu dari if. Karena nanti kalau langsung ke yang lain nanti makin bingung. Gitu. Jadi yang itu yang sama yang maju. lain Apa? Ini kita ini sudah mulai nih. Gimana solusinya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti memang dianggap nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada mungkin minggu depan langsung kelompok switch saja. Atau ada solusi lain. Gimana kelompok if ini? Ya. Mau saya wakili. Sebenarnya kelompok kami kemarin sudah membahas bagaimana kami majunya. Tapi kemarin di grup kami cuma bahas sampai pembagian tugasnya. Jadi belum ada pembahasan bagaimana kami mengerjakannya. Kemarin saya coba tanya-tanya sama teman-teman, bagaimana, kapan ada waktu kita kerjakan sama-sama, tapi nggak dibalas-balas chatnya, Pak. Jadi maksud saya, Pak, boleh dikasih kesempatan sekali lagi. Nanti saya coba ajak teman-teman lagi buat bagaimana mengerjakannya. Ya, kalau gitu, ya udah nanti berarti ini kesempatan minggu depan ya, karena nggak ada lagi. Atau mungkin pertemuan selanjutnya, karena mungkin minggu depan kita libur. Jadi pertemuan berikutnya. Ya, mau Iya, seperti Pak. itu. Ya, tapi ya tetap reward-nya tetap berbeda. Artinya yang ngerjakan awal, meskipun nanti di minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu 2 berarti ya, switch sama if. Ya, tetapi tetap berbeda karena if kan statusnya udah terlambat gitu kan. Nah, kalau switch memang pada hari hanya itu, kalau switch memang hari itu, memang jadwalnya ya berbeda gitu. Ya, jadi seperti itu ya, meskipun sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada. Dan ingat ya, itu untuk kalian juga, nggak ada. Misalnya pun saya nggak buat seperti itu, ataupun saya buat seperti itu, nggak ada ruginya ke saya gitu. Karena itu nanti pertama itu melatih kemampuan kalian. Kalian bisa buat seperti itu. Karena nggak ada yang tahu kan kemana rezeki kita misalnya gitu. Mungkin kita setelah ini jadi programmer hebat, jadi yang membuat program, kan kita nggak tahu. Jadi itu salah satu untuk kemampuan kalian juga. Jadi kalau saya ya mau dibuat nggak buat, malah saya maunya nggak buat kan, supaya
ada pikiran seperti itu. Tapi itu untuk kebaikan kalian. Oke, kalau gitu berarti kesimpulannya atau kesepakatannya yang if itu maju ya ke minggu depan, tapi tetap ya berbeda rewardnya. Dan pertemuan selanjutnya berarti if dan switch ya, dua-dua maju. Berarti 2 minggu lagi kan, Pak? Iya, kemungkinan 2 minggu lagi kalau nggak ada perubahan ya. Karena setahu saya libur ya. Karena tadi pun udah ada pengumuman libur ya minggu depan. Ya, Pak. Ya, masih ada waktu berarti kan. Pak. Lagi waktunya. Ya. Pak, namanya tadi bisa ditampilkan lagi, Pak. Soalnya nama-nama kelompok yang lain udah pada hilang, Pak. Biar di screenshot aja, Pak. Terus saya copy paste. Nih. Itu untuk nama-nama kelompoknya ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar, sedikit aja mungkin sampai ke konsep. Nanti mungkin setelah konsep saya izin. Udah ya? Udah bisa di apa ya? Udah ada di chat ya nama-namanya. Oke? Iya, Pak. Makasih. Kita lanjut ke pemrograman. Dasar pemrograman pertemuan ke-8. Nah, di sebuah program itu atau aplikasi atau sistemnya itu percabangan atau jadi banyak ya namanya ya. Nanti di beberapa buku atau di beberapa literasi lain kadang dia namanya pengambilan keputusan, kadang nanti namanya percabangan, kadang nanti namanya alur kontrol atau alur kendali. Itu semua sama. Jadi intinya nanti dia memilih kondisi atau dia menjalankan suatu perintah ketika dia kondisinya terpenuhi gitu. Jadi ada suatu kondisi. Mungkin seperti saya contohkan biar gampang. Kita kalau misalnya buat akun sosial media kan kita memasukkan data-data pribadi, data seperti nama, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin masuk atau mengakses akun kita, maka kita diminta untuk memasukkan username dan password gitu kan. Nah, di sini terjadi yang namanya percabangan atau alur kontrol atau keputusan gitu. Jadi di sini dia bisa memilih nanti. Nah, ketika misalnya kondisinya kita benar memasukkan username dan password, nah sini kan kondisinya benar. Maka ketika kondisinya benar, maka terpenuhi kan kondisinya, maka perintah juga dijalankan gitu. Misalnya perintahnya apa? Berarti perintahnya masuk ke halaman profil misalnya atau masuk mengakses akun sosial media kita. Dan kemudian kalau misalnya dia sebaliknya, kalau dia kondisinya itu salah ya, ataupun nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kondisi yang diinginkan gitu. Misalnya tadi, ketika kita memasukkan username dan password ternyata salah atau salah lah, tidak terdaftar sama ya atau salah. Nah, maka di sini kondisinya atau kondisi yang diinginkannya nggak sesuai gitu sama kondisi yang dibuat gitu. Jika kondisinya ini nggak sesuai, apa konsekuensinya gitu atau apa perintahnya? Nah, nanti dia bisa mengabaikan perintah gitu. Atau mungkin dia bisa menjalankan alternatif perintah ke tempat lain. Tapi intinya dia nggak sesuai dengan kondisinya, maka perintahnya diabaikan. Gitu. Misalnya tadi perintahnya dia masuk ke akun kita ya, ke akun profil kita, maka kalau dia salah atau tidak sesuai username dan passwordnya, maka dia tidak bisa mengakses atau masuk ke dalam akun kita. Tuh, jadi begitu untuk masalah keputusan atau percabangan atau alur kontrol atau alur kendali. Dan ini sangat penting dan bahkan kalau bisa dibilang program itu lebih banyak menggunakan ini alur kontrol ini keputusan karena disitulah nanti dia bisa berpikir dan memberikan tindakan kepada program yang kita buat. Apakah dia lanjut atau dia error atau dia sesuai. Nah, gitu.
itu contoh dari keputusan atau percabangan. Jadi dia bisa memilih kondisi. Dan percabangan sendiri itu kan diambil dari kata flowchart ya. Ketika flowchart kan dia bentuknya nanti kita lihat seperti percabangan, apa namanya, belah ketupat. Jadi dia bisa memilih ketika benar, ketika salah. Dan dia nanti berarti di sini menyimpan kondisi benar atau salah. Berarti nanti suatu keputusan ini atau suatu pengambilan keputusan ini atau alur kontrol ini nanti bisa bernilai benar kalau dia terpenuhi kondisinya, dan dan salah jika dia tidak terpenuhi kondisinya. Jadi itu mengenai pengambilan keputusan atau percabangan atau alur kontrol atau alur kendali. Sambung dikit ya. Pengambilan keputusan sangat penting untuk pemrograman komputer. Saya tadi bahas sebelum. Jadi memang bisa dibilang lebih dari 50% itu program komputer itu dibangun atau dibuat dengan pengambilan keputusan. Akan ada banyak situasi ketika Anda diberikan 2 opsi atau lebih. Nah, di sini berarti kalau contoh tadi ya sebelumnya, kita tadi menggunakan username dan password, itu hanya 2 kondisi ya. Artinya 2 kondisi ketika dia nilainya benar atau password dan username-nya benar, itu kondisi pertama, dan kondisi kedua kalau data yang dimasukkan salah. Nah, itu 2 kondisi, tapi pada perlakuannya, pada prakteknya, atau pada konsepnya juga, dia bisa lebih dari 2 opsi ya. Jadi bisa banyak kondisi nanti, bagaimana dia dikerjakan, itu bagaimana dia diminta. 2 opsi atau lebih, atau 2 kondisi atau lebih, dan Anda harus memilih opsi berdasarkan kondisi yang diberikan. Jadi harus ada perintah yang jika ingin memberikan sebuah kondisi. Nanti kita lihat bagaimana maksud dari pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain. Misalnya kami ingin mencetak nilai seorang siswa, atau kita ingin mencetak nilai seorang siswa yang remedial. Nah, mungkin untuk contohnya mungkin nanti setelah ini saya jabarkan lagi maksudnya gimana, bagi yang belum paham. Sekarang mungkin saya izin dulu ya selama 5-10 menit. Bagi kawan-kawan yang mungkin berpuasa juga, udah azan ya, selamat berbuka. Saya izin bentar ya. Iya, Pak.
Itu ngejual. Ya, masih ada orangnya. Masih Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke Pak. Tadi kita sampai di sini ya. Misalnya atau penjelasan bahwasanya jika si keputusan ini, pengambilan keputusan ini bisa memilih atau mendapatkan, menerima beberapa kondisi lebih dari 2 gitu kan. Nah, contohnya bagaimana? Tadi contohnya ketika kita ingin mencetak nilai seorang siswa atau mahasiswa nilai yang remedial gitu. Jadi misalnya dalam sebuah program akademik gitu ya, sebuah program di mana kan nanti kalau misalnya sebuah program itu dia tahu bahwasanya kalau misalnya mahasiswa itu nilainya misalnya 8,5 atau 8,6 sampai 99 gitu kan misalnya, maka itu indeksnya itu atau nilainya itu A gitu, maka indeksnya 4 gitu misalnya indeks nilainya, atau 3 misalnya tuh yang B. Jadi kan itu banyak kondisi tuh, bagaimana nanti dia ketika A, bagaimana dia ketika B. Misalnya nilai 85 sampai 100 itu A, baru 70 sampai 85 itu B gitu kan. Atau di bawah 70 sampai dengan 50 misalnya itu C. Nah, di bawah 50 itu D. Nah, jadi itu dia bisa lebih atau bisa menerima lebih dari beberapa atau lebih dari 2 kondisi gitu. Jadi tadi ya misalnya kondisinya nilainya segini, maka si siswa ini kategorinya berlian gitu atau jenius atau pinter A gitu. Misalnya juga ini diterapkan misalnya ada aplikasi atau program untuk penerima beasiswa gitu misalnya. Ya pasti kan kalau beasiswa gitu kan
yang daftar cuma ribuan gitu kan. Misalnya yang mendaftar sampai ribuan, dan itu kalau kita cek satu-satu misalnya ya pasti juga memakan waktu yang lama gitu, memakan waktu yang lama dan udah capek pasti yang memeriksa itu. Jadi dibuatlah sebuah program untuk beasiswa misalnya, di mana nanti kalau dia kriterianya 85 atau nilainya A, maka dia dapat lanjut gitu, dapat lulus gitu. Nah, maka yang nggak nilainya A dia otomatis gugur gitu kan misalnya. Nah, pasti yang nilainya A itu pasti beragam. Ada yang 86, ada yang 87, ada yang 98, ada yang 90. Nah, tapi itu semua dalam kategori A. Nah, maka disitulah pentingnya program itu, atau di sini dia digunakan pengambilan keputusan atau dia alur kontrol. Maka kalau dia nilainya 85, misalnya oh ini 85 berarti A, berarti lulus lanjut. Baru ini nilainya 70, ini berarti nggak lanjut gitu. Jadi otomatis ya. Jadi di situ banyak kondisinya. Nanti kondisi di mana si siswa itu atau si mahasiswa itu bisa banyak menerima kondisi, baik dari nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Itu untuk apanya? Nanti kita lihat juga bagaimana penerapannya ya, biar lebih paham lagi. Nah ini misalnya ya, assume give marks are X for a student. Jadi diasumsikan bahwasanya diberikan sebuah nilai yang mana nilai itu dilambangkan atau disimbolkan dengan X, atau nanti dia bisa diberikan variabel X gitu, yang mana X itu adalah sebagai nilai. Jadi nilai itu dianggap X dalam kasus ini, dan X itu adalah sebuah variabel gitu. Untuk sebuah mahasiswa, untuk sebuah siswa atau untuk seorang siswa. Jadi setiap siswa, jika setiap siswa itu memiliki X gitu, sama lah mungkin seperti gini, setiap siswa pasti memiliki variabel nama kan, setiap nama pasti ada di setiap siswa, tapi namanya berbeda-beda gitu. Sama juga dalam kasus ini, di siswa nanti mempunyai nilai X, yang mana X itu adalah untuk nilai gitu kan, dan besar nilainya itu sendiri juga berbeda-beda nanti tergantung dari kondisinya. Baru di sini ada dibuat beberapa kondisi, di sini ada 3 kondisi. If given marks are more than 95, then student is brilliant. Jika nilainya itu diberikan 95 atau si siswa itu mendapat nilai 95, maka maka status dia itu adalah sekarang siswa yang berlian, siswa yang jenius gitu. Kemudian ada lagi kondisi yang kedua, jika nilainya itu diberikan 30 atau maksudnya ya nilai siswanya itu di bawah 30, maka siswa ini buruk gitu. Jadi kalau status siswanya buruk gitu. Kalau tadi dia menerima nilai 95, maka status siswanya berlian atau jenius. Tapi kalau di sini jika dia lebih atau kurang dari 30, lebih besar atau lebih kecil dari 30, maka di situ status siswanya buruk, poor. Nah, itu 2 kondisi. Baru ada juga kondisi yang ketiga atau yang terakhir. If given marks are less than 90 and more than 30. Jika siswa itu diberikan nilai lebih rendah dari 95 dan lebih tinggi dari 30. Artinya ini di antara 30 sampai 95. Jadi tadi kan kondisi yang pertama itu di atas 95 dan kondisi kedua itu di bawah 30. Nah, kondisi yang ketiga ini adalah di antara keduanya, di antara 30 dan sampai 95 itu maksudnya. Jadi berikan nilai di bawah 95 tetapi lebih besar dari 90. Artinya lebih besar dari 30. Artinya antara 30 sampai 95. Then student is average. Kemudian diberikanlah status atau status si siswa itu adalah average atau kebanyakan ya rata-rata pada umumnya. Jadi ada 3 kondisi di contoh ini jika nanti si siswa memiliki 3 kondisi gitu. Nah, misalnya tadi ya kalau contoh kalau masih ingat contoh sosial media kan itu misalnya untuk akun tuh hanya 2 kondisi. Jika dia jika dia username passwordnya benar dan juga jika dia username dan password salah gitu. Tapi di sini ada 3, bagaimana nanti jika dia
95 nilainya di bawah 30 atau di antaranya. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan ini memang menggunakan if ya, atau jika. Jadi nanti pun di dalam program kode kita menggunakan if gitu. Maka pembahasan if itu penting, makanya diberikanlah tugas if gitu kan, termasuk if. Jadi untuk menulisannya seperti itu, menggunakan if. Untuk cara menulisnya kita lihat nanti bagaimana. If statement merupakan struktur pilihan yang terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu atau lebih statement. Jadi dia menggunakan if statement. Dan masih ingat ya ekspresi boolean? Apa itu boolean? Boolean itu ya memiliki dua nilai. Kalau nggak true, false gitu. Kalau nggak benar ya salah gitu. Jadi nanti yang boolean itu yang mana? Yang kondisinya itu. Seperti tadi kondisinya. Misalnya itu kan diberikan sebuah kondisi ada 3 nih. Nah, maka nanti misalnya nanti tiba-tiba ada seorang siswa nilainya 85, maka itu akan dicocokkan satu-satu kondisinya. Ini 85 sesuai nggak dengan yang ini? Oh, ini nggak sesuai. Berarti ini nanti false, berarti salah, berarti diabaikan. Atau yang kedua, 85 ini di bawah 30, nggak sesuai juga. Berarti salah, berarti diabaikan. Itu. Masuk yang ketiga, ini benar ini. Kenapa benar? Karena dia di antara 30 sampai 95. Maka nanti yang ketika dia melewati ini, maka statusnya si student tadi atau status kondisinya itu benar gitu. Maka nanti perintah yang di sini yang akan dijalankan. Perintah di ketiga. Nanti kita lihat lagi bagaimana contohnya biar lebih paham. Ekspresi boolean selalu bernilai benar atau salah. Terus ya, selalu bernilai benar atau salah. Sebagai syarat terpilihnya suatu keputusan yang akan diambil. Statement yang dipilih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh berdasarkan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan juga, dan dia harus memenuhi syarat seperti tadi kan. Kalau contoh pertama tadi syaratnya apa? Ya, misalnya tadi syaratnya username dan password harus sama-sama benar, maka syaratnya terpenuhi. Struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan untuk mendeteksi suatu kondisi tunggal. Jadi menggunakan struktur if. Kita lihat ya. If statement, jika kondisinya atau keadaan benar, maka akan dijalankan. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, kalau dia kondisinya itu booleannya benar, maka dijalankan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia salah atau tidak sesuai, maka kode tidak akan dijalankan atau diabaikan. Nah, jadi seperti itu. Meskipun nanti ada juga nanti beberapa, tapi untuk sementara ini kita lihat dulu yang mana yang namanya if statement itu. Nah, ini ada yang masih ingat apa namanya ini? Flowchart. Iya. Flowchart Pak, flowchart. Bagus. Flowchart ya. Jadi dan ini termasuk salah satu tugas ya. Jadi ya harus buat flowchartnya. Tapi sesuai dengan programnya ya. Maksudnya kan meskipun dia hampir sama ini semua, tapi yang dimasukkan kan pasti berbeda kalau setiap program. Dan kondisi yang dipilih pun juga berbeda sesuai dengan contoh kasus gitu kan. Nah, di sini kita lihat ya. If statement mulai. Maksudnya ini kan mulai atau lanjutan dari proses sebelumnya, diasumsikan ada proses sebelumnya. Baru di sini ada condition. Nah, di sini ada kondisi tadi, ada kondisi di mana nanti di sinilah nanti dia yang menggunakan if-nya itu, kondisi ini. Di dalam codingan ini nanti dia if-nya. Nah, kalau dia benar, maka dijalankan itu program selanjutnya atau perintahnya. Kalau dia salah ya dia diabaikan aja. Jadi di sini dalam flowchart ini pun dia di sini udah memilih kan, udah alur kontrol, udah percabangan. Di sini dia kalau dia salah false, kalau di sini dia true. Jadi kalau dia benar dan kalau dia salah. Kalau dia benar, maka dijalankan perintahnya, kodenya dijalankan, conditional kodenya. Kode dari kondisi yang diminta itu dijalankan. Udah selesai. Tapi kalau dia salah atau nggak sesuai dengan permintaan kondisinya, maka dia diabaikan. If condition is false, jika kondisinya salah, maka dia nggak menjalankan apa-apa, ya langsung selesai gitu. Nggak ada proses kode selanjutnya. Berbeda dengan kalau dia nilainya benar, yang mana dia menjalankan kode perintah, conditional kode. Ya, mungkin sampai sini. Jika ada yang kurang jelas, mungkin silahkan ditanyakan kalau masih
interupsi. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada kira-kira? Ada yang kurang jelas? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Itu tadi if statement ya. Nah, jadi nanti ketika buat tugasnya juga harus dibuat juga flowchart-nya. Karena itu yang termasuk yang penting itu. Karena supaya tahu bagaimana membuat program gitu kan, supaya lancar sih. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini contoh dari codingannya. Mungkin kita bisa ada atau mungkin ada yang udah coba ini. Jadi di sini diberikan sebuah ya biasa ya saya jelaskan. Ini input studio sama biasa untuk standar input output. Kemudian ini masuk programnya, program utamanya main programnya, program utama. Di sini tadi misalnya diberikan nilai itu sama dengan 45. Sama dengan 45. Nah, jadi di sini udah ditetapkan tadi kalau misalnya tadi kan X ya, di sini nilai. Nah, misalnya ada nilai 45 dan tetapi ini kondisinya sama ya, sama seperti sebelumnya tadi, sama contoh seperti sebelumnya bahwasanya jika dia nilainya itu lebih besar dari 95 maka status siswanya itu jenius itu. Tapi di sini ada sedikit perbedaan. Kita lihat, jika nilai yang diberikan itu lebih besar dari 95, maka cetaklah atau berikanlah dua status gitu. Muridnya jenius. Jadi jika nanti nilainya bernilai 95, maka statusnya atau cetak di depan monitor bahwasanya muridnya jenius. Itu kondisi yang pertama. Lanjut kondisi yang kedua, seperti contoh tadi, jika nilainya kurang dari 30, maka kalau dia nilainya itu syaratnya 30, maka perintahnya itu apa? Perintahnya yaitu status si murid atau cetaklah tulisan di depan monitor bahwasanya muridnya buruk. Jadi itu yang kedua. Kalau dia nilainya itu kurang dari 30 kondisinya, maka perintahnya itu status siswanya buruk dan cetak nilai di monitor bahwasanya muridnya buruk. Kemudian yang ketiga, if nilai kurang dari 95, jika kondisinya nilai kurang dari 95 dan masih ingat ya ini tanda apa di sini? Operator apa? Ada yang masih ingat ini operator logika? Ada yang masih ingat ini operator apa? Pada lupa semua. Nah, ini operator logika ya kita bahas sebelumnya nih. Di bagian operator. Operator, ada yang tahu? Ya, jangan malu-malu atau jangan sungkan. Apa? Operator apa? Ya, mungkin malu-malu semua ya. Ya, malu-malu pada tempatnya ya. Kalau seperti ini nggak layak untuk malu-malu. Operator. Ya, apa? Operator logika N. Oh ya. Makasih ya, Gung ya. Operator logika N. Memang ya kalau tahu tahu aja, jangan malu-malu. Ya, jadi operator logika N. Apa operator logika N itu? Yang mana dia keduanya harus benar gitu kan. Kalau dia dua-dua benar, maka kondisinya di sini itu benar. Nanti kalau misalnya lupa bisa dibaca-baca lagi, bisa diulangi lagi. If nilai kurang dari 95 dan nilai lebih besar dari 30. Jika nilainya kurang dari 95 dan besar dari 30. Artinya ini rentang ya, rentang dari 30 sampai 95 gitu. Jika nilai lebih kecil
dari 95, ini lebih kecil ya, mohon maaf, jika nilai lebih kecil dari 95. Berarti dia di bawah 95, 94, 93, 92, 91, sampai 0 gitu. Tapi dibatasi dia, jika nilai lebih besar dari 30, nah, berarti dia 31, 32. Jadi ini sama dengan 31 sampai 94 gitu. Di sini adalah rentang gitu. Dia memiliki rentang. Nah, jadi rentang 31 sampai 94. Atau di antara itu ya. Di antara 31 sampai 94. Apa perintahnya? Itu perintahnya bahwasanya status murid atau status siswa itu memiliki kemampuan atau cetak tulisan di monitor, yaitu muridnya memiliki kemampuan. Nah, jadi di sini ada 3 kondisi, dan if itu ingat ya, kalau dia untuk untuk membuat if itu dimulai dengan kata-kata if, baru ada buka kurung dan tutup kurung. Disinilah itu yang namanya kondisinya. Jadi disesuaikan. Jadi kalau tadi misalnya kondisinya itu meminta username sama password gitu. Jadi di sini harus diceknya di sini. Jika username-nya benar dan passwordnya benar gitu, maka dia bisa masuk ke akun. Nah, jadi itu. Jadi untuk kondisinya diapit oleh tanda kurung. Dan kemudian ada di sini kurung kurawal. Di sini itu adalah perintahnya. Kurung kurawal ditutup ya, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi di sini itu adalah atau ini ya. Di sini adalah perintah yang dijalankan jika kondisinya ini benar gitu. Jika kondisi if dalam ini itu benar, maka perintah yang di dalam kurung kurawal itu dijalankan. Dan rangkaian atau rangka dari seluruh if itu ya ini ya, mulai dari if sampai dengan tutup kurung kurawal. Nah, jangan lupa dibuat titik koma. Berarti di sini ada 3 ya, 3 if. Di sini yang kedua sampai sini dengan kondisi yang berbeda. Ini kondisinya berbeda ya. Baru ini yang ketiga, dan kondisinya juga berbeda. Yang mana setiap kondisi di sini berbeda. Nah, baru kita lihat di sini contohnya bahwasanya nilai itu diberikan 45 gitu ya. Nilai diberi 45. Nah, maka kita lihat karena di sini ada 3 kondisi, maka dia nanti akan berjalan satu-satu di sini gitu. Berjalan satu-satu di sini. Kita lihat ya ini nomor 6. Jika nilai lebih besar dari 95. Nah, nilai ini sedangkan di sini 45. Nah, ini benar nggak ini kondisi yang ini? Pasti salah kan? Dimana sedangkan yang diberikan itu nilainya besarnya itu 45, sedangkan kondisinya itu jika nilai lebih besar dari 45 95 gitu. Maka ketika dia melewati ini codingannya gitu, program melewati ini, di sini status kondisinya salah. Nah, maka di sini nanti diabaikan dia. Jika jadi baris if yang pertama ini dia diabaikan. Jadi nggak dijalankan perintah atau program di baris sini. Kemudian dia lanjut lagi ke bawah. Jika nilai lebih kecil dari 90. Nah, ini apa benar ini kondisi ini? Di sini nilainya 45. Sudah diberikan bahwasanya nilainya 45. Sudah diberikan suatu nilai, suatu besaran bahwasanya nilai seorang mahasiswa itu 45. Gitu. Nah, sedangkan di sini kondisinya benar atau salah? Salah ya. Karena nilai di kondisi if kedua ini kondisinya dimintanya jika nilai kurang dari 30, maka perintahnya itu cetak muridnya buruk gitu. Tapi di sini dia nggak terpenuhi. Kenapa? Karena di sini 45. 45 itu lebih besar dari 30. Sedangkan yang diminta itu adalah jika nilai kurang dari 30. Nah, jika kondisinya ini benar, maka perintah yang ini akan dijalankan. Karena kondisinya ini salah, maka perintah yang ini nggak dijalankan. Sama juga seperti tadi, jika kondisi dalam ini benar, maka perintah dalam kurung kurawal ini akan dijalankan. Tapi karena ini statusnya tidak benar di kondisi pertama dan kedua, maka perintah di if pertama dan kedua nanti diabaikan gitu. Jadi nggak ada apa-apa di sini kondisinya ketika melewati program ini, ya dia nggak apa-apa, diabaikan aja gitu. Nggak ada perintah-perintah yang lain. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya. Jika nilai lebih kecil dari 95. Nah, benar nggak nih? Benar ya.
jika nilai lebih kecil dari 95. Ini 45 lebih kecil dari 95, benar. Dan. Nah, ini maksudnya atau N ya. Dan atau N kita baca dan. Jika nilai lebih dari 95, berarti sini benar. Kondisinya di sini benar. Dan nilai lebih besar dari 30. Dilihat di sini nilai lebih besar dari 30. Apakah benar? Benar ya, karena di sini 45 dan 45 itu lebih besar dari 30. Maka kondisi pertama dan kondisi kedua, ini kan sebenarnya dua kondisi ya, tapi dihubungkan sama operator logika N. Nah, masih ingat nggak logika N? Kalau dia benar sama benar, maka nilainya semuanya benar gitu ya. Nah, makanya di sini di penerapannya, jika dia benar dan benar, maka jadi benar. Beda nanti kalau OR ya, kalau misalnya di sini benar, di sini salah, di sini tetap kondisinya jadi benar. Nah, tapi di sini N, kedua-duanya harus benar, dan di sini kedua-duanya harus benar gitu ya. Jika nilai kurang dari 95 benar, dan nilai lebih besar dari 30 benar. Nah, maka cetak atau perintahnya itu tadi apa? Nih, cetak bahwasanya muridnya memiliki kemampuan. Karena kondisi dalam if-nya ini benar, maka perintah yang dalam kurung kurawal ini nanti juga akan dikerjakan atau dilaksanakan gitu kan. Jadi nanti di sini yang jika ini dibuat dalam kode blocks misalnya dalam IDE atau dalam buat sebuah program, maka nanti seolah-olah hanya ini yang berjalan gitu. Yang ketiga ini muridnya memiliki kemampuan. Tapi memang karena yang status yang pertama dan kedua ini diabaikan gitu. Jadi memang nggak dijalankan gitu. Dan karena ini status yang if yang ketiga ini benar, maka nanti perintah ini yang akan dijalankan. Ya mungkin itu ya. Dan ini pun contohnya sederhana ya. Maksudnya perintahnya hanya mencetak printf gitu di depan monitor. Untuk tingkat atau untuk lebih lanjut, nanti itu bisa misalnya tadi ya seperti dibuat perintah kita mengakses akun kita gitu untuk di sosial media. Tapi untuk supaya tahu konsepnya itu bagaimana, kita buat dulu perintahnya itu sederhana, yang mana perintahnya itu mencetak tulisan bahwasanya ini muridnya memiliki kemampuan. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari sini. Ada yang kurang paham kira-kira? Ya, waktu kita nggak terasa ya. Kak, Ya. Kak, berarti kalau integer nilainya 100, programnya bisa dijalan apa? Semua. Jalankan. Enggak, maksudnya. Yang mana? Kalau integer nilainya 100, itu Ya. semua bisa diproses. Tergantung kondisinya. Di mana kondisinya? Kalau nilai 100. Nah, kalau di sini kan dia nilainya 100, berarti yang mana yang dijalankan? Ini kan ada 3 kondisi nih, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Dia sesuai nggak yang kedua ini? Jika nilai lebih kurang 30, 100 tuh kurang dari 30 nggak kan? Berarti nanti ini diabaikan. Di sini bagaimana? Enggak juga, karena ini tadi batasnya sampai 95 aja. Dan dia nanti di sini ya. Jika nilai lebih besar dari 95. 100 itu lebih besar dari 95 enggak? Lebih besar kan? Berarti nanti di sini diproses gitu. Artinya dia nanti akan menjalankan perintah yang ini gitu, yang kedua ketiganya itu diabaikan gitu. Kenapa enggak semua kenapa nggak semua dijalankan programnya gitu kan? Kenapa nggak semua 3 if-nya itu yang dijalankan? Ya iya, karena memang kita ingin melihat kondisi yang sesuai gitu. Seperti tadi kalau kita contohkan di kondisi username sama password. Pasti dia cari satu kondisi yang benar aja, yang mana dia username sama passwordnya yang benar. Kalau dia pun salah tetap masuk, ya apa gunanya dia buat kondisi seperti itu gitu kan? Nggak ada gunanya dia buat percabangan atau pengambilan keputusan seperti itu. Jadi memang ya harus dipilih salah satu, itu gunanya kita if gitu, menggunakan if. Nah, kira-kira gitu. Nanti mungkin kalau membuat program nanti pasti lebih paham bagaimana itu maksudnya. Jadi memang kalau pertama mungkin agak berat, ya maklum lah biasa tuh. Kalau pertama ada yang kurang paham. Tapi kalau lama-lama diasah nanti jadi paham. Saya pun dulu seperti itu ya. Pertama pasti nggak paham. Siapa tadi nanya? Renti, Pak. Ya, Renti. Jadi nanti kalau mau buat program untuk kelompoknya, itu ya memang harus dipilih nanti kondisinya sesuai dengan yang diminta. Dan ini kan contoh sederhana ya, artinya di sini udah ditetapkan nilainya. Ini bisa dikembangkan lagi, misalnya gimana? Misalnya
kita belum mengetahui nih nilainya itu bagaimana. Jadi nanti kita menggunakan input sama output. Nah, udah belajar kita sebelumnya kan. Makanya itu sebelumnya itu dipelajari supaya untuk modal juga nanti membuat program gitu. Misalnya kita masukkan input output gitu. Misalnya nilainya ini nggak didefinisikan, nggak diketahui, tapi nanti kita memasukkan nilainya sesuai dengan inputan user gitu. Jadi nanti si user diminta memasukkan nilai. Nah, nanti maka programnya itu yang akan menyeleksi secara otomatis gitu. Itu untuk contoh satu kasus. Nanti bisa untuk satu nilai ya. Nanti untuk lebih jangka panjang lagi, lebih luas lagi, bisa nanti 2 nilai, 3 nilai. Nah, nanti itu si programnya itu yang akan menyeleksi. Kalau di sini udah ketahuan ya, di sini 45 berarti nanti yang dijelaskan tuh yang ini gitu. Tapi nanti kita bisa tadi dikembangkan bahwasanya si user nanti yang memasukkan nilainya gitu. Jadi nilainya nggak didefinisikan atau nggak diketahui sebelumnya di dalam codingan, di dalam program, dalam kode program, tapi nanti ketika si user memasukkan nilai gitu, memasukkan angka nilai, yang makanya keluar otomatis. Ya, gitu ya. Oh, Pak. Ya. Nanya. Ya. Ini kan yang pertama itu nilai lebih daripada 95. Iya. Dan kemudian ada if kedua, ada if ketiga. Yang if kedua dan if ketiga kenapa nggak pakai else if ya, Pak? Oh, ya. Apa nih, Agung ya? Itu bedanya ya, Pak? Iya. Makasih ya, Agung ya. Nanti jawabannya nih nanti setelah saya jelaskan. Kenapa nggak menggunakan else if? Memang sebenarnya yang bagusnya seperti itu, tapi kita di sini hanya ingin tahu bagaimana cara kerja if. Nah, nanti setelah ini kita masuk yang namanya if else. Nah, if else itu kita masuk bagaimana dia sistem programnya. Ya, tadi bagus. Nanti juga ini nanti langsung jawabannya sekalian dijelaskan. Ada lagi kira-kira kalau nggak ada kita lanjut ya. Jamnya sudah menunjukkan 7.20 ya. Kita lanjut lah ya. Oke, ada namanya. Jadi ini bisa nanti ya dicoba di masing-masing coba ya kalau mau tahu bagaimana jalannya. Ada namanya if else statement. Nah, tadi yang ditanyakan Agung. Pernyataan if else digunakan untuk melakukan 2 operasi untuk satu kondisi. Jadi if else ini seperti if tapi dia lebih panjang. Artinya nanti dia hampir sama dengan if, namun dia memiliki alternatif alternatif ending atau alternatif perintah. Nanti kita lihat ya. Pernyataan if else adalah perpanjangan. Nah, perpanjangan untuk if statement menggunakan yang kita dapat melakukan 2 operasi yang berbeda. Jadi dia perpanjangan if, tetapi dia nanti memiliki alternatif perintah gitu. Kalau tadi dia if dia diabaikan kan, ketika nggak sesuai dia diabaikan. Tetapi nanti kalau di sini di if else, perpanjangan dari if ini if else, maka nanti kalau dia nggak sesuai dia akan menjalankan alternatif kode atau alternatif codingan gitu. Kita lihat nanti. Menggunakan pernyataan if else selalu lebih berguna ya, selalu lebih digunakan karena selalu memanggil kasus sebaliknya dengan setiap kondisi. Artinya if else ini memang lebih digunakan ketimbang hanya menggunakan if. Nah, ini contohnya if expression, if kondisi, dan kemudian else. Ketika dia kondisinya itu sesuai, maka kode to be executed if condition is true. Jadi kode akan dijalankan ketika kondisinya benar. Nah, kalau dia salah diabaikan, tapi kalau ini ada alternatifnya else yang lain, artinya kalau sebaliknya bagaimana? Nah, kalau sebaliknya, kalau tadi benar berarti sebaliknya salah gitu. Kalau dia salah atau sebaliknya maka kode akan dieksekusi jika kondisi salah. Jadi itu berbedanya if else. Nah, ini ya kita lihat ada hampir sama tadi ya kalau dengan if, tapi kalau di sini dia ada perbedaan. Kita meskipun nanti kita balik, misalnya ini true ya, tadi contoh di sebelumnya di sini true, di sini false, ini agak terbalik. Jadi walaupun ini sama aja. Nah, kalau dia tadi di if aja gitu kan, kalau dia kondisinya true, maka dia jalan kode yang di sini kan, kodenya jalan selesai. Tapi kalau di sini nanti kalau dia false, dia tetap menjalankan sebuah kode lagi. Kalau tadi kan diabaikan langsung selesai gitu. Kalau ini tetap
menjalankan kode lagi gitu. Nah, ini juga dibalik ya, ini else kode, ini if kode, biar lebih gampang. Karena tadi kalau yang tadi di if kan yang terus itu yang true ya. Nah, jadi seperti itu, dia ada kondisi yang lain atau alternatif kode yang lain yang akan dijalankan ketimbang tadi if aja ya, nggak ada alternatif endingnya else itu aja gitu. Jadi seperti itu perbedaan if sama else, dan memang lebih cocok digunakan if ini ya, if else ini untuk banyak atau untuk kondisi-kondisi yang kompleks. Kita lihat lagi contohnya, misalnya seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini contoh yang tadi juga tapi hanya sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda. Diberikan X atau nilai itu sama dengan 45 ya, sama seperti tadi. Jika X-nya lebih besar dari 95, artinya nanti kalau si X-nya lebih besar dari 95, maka dia di sini kan kalau sesuai dengan kondisi yang ini, maka jalankan perintah ini gitu, perintah dalam kurung perawal ini, dalam sini. Ini perintahnya. Apa itu perintahnya? Yaitu cetak ke monitor bahwasanya student is brilliant. Itu kalau kondisi X lebih besar dari 95 terpenuhi. Tapi kalau sebaliknya, else, kalau nggak terpenuhi, berarti kalau salah, cetak ini student is not brilliant. Jadi dicetak atau sekarang statusnya student is not brilliant. Ya, jadi itu ya perbedaan if sama if else. Kalian menjawab dari pertanyaan si Agung tadi. Memang yang lebih sesuai posisi digunakan itu menggunakan if else gitu. Tetapi tadi kenapa kita bahas if aja ya, supaya pemahamannya tentang if itu clear gitu, lancar, atau dapat gitu pemahaman tentang if. Jadi masuk ke if else, ke perpanjangan if itu udah gampang. Nah, jadi nggak harus memahami lagi. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin sampai sini aja. Kira-kira ada yang ingin tanyakan lagi? Karena waktu kita mungkin udah mau habis juga ya. Ya, itu tadi Agung ya. Gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, nanti jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kelompok if ya, yang yang persentase, bukan persentase, menunjukkan program ya. Jadi kan yang dipresentasikan tuh program sama flowchart-nya aja ya, nggak wajib menggunakan PowerPoint. Artinya nggak diwajibkan memakai slide atau PowerPoint, tetapi programnya dan flowchart-nya. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Udah jelas semua? Ada? Oke, berarti udah paham semua ya. Nah, ini bisa atau mungkin udah ada yang ngerjakan ini, bagus ya. Tapi kalau kita kerjakan sekarang, nggak cukup waktu kita nanti. Jadi mungkin bisa dikerjakan di rumah, di masing-masing, di tempat masing-masing, di rumah atau di lain, supaya tahu bagaimana jalannya ini. Ya, mungkin ini aja, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih pada kawan-kawan yang hadir, yang semangat mengikuti perkuliahan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian yang kurang berkenan atau salah tingkah laku dan yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam.